sekarang kan kebalik dan menariknya lagi, ya calon-calon yang tertinggi katakanlah misalnya ada Anies Baswedan, kemudian juga ada Ganjar dan mereka semua bukan seperti Prabowo yang udah punya capres terpilih. ya Tapi kalau 3 capres, ya harus 1 putaran. Kalau 2 putaran doa itu Sama aja. itu udah ada beban polarisasi, ada beban waktu, maraton emosi politiknya kan panjang sekali tuh. Salam Indonesia. Salam jumpa dengan Syndicate Talk, sebuah program podcast dari para sindiket. Terima kasih, Firdi. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Kemarin nggak kurang enak badan. Jadi kita ngobrolin apa nih sekarang? Lalu kita minta, ayo Mas kita ngobrol politik, tapi kita podcastin. Nah, oke. Nah, Kayak ini Mas, pendaftaran nih? capres kayak menarik sebenarnya kan. pendaftaran parpol. sorry. Capres ntar, Udah mau capres capresnya mulu ya. lo buru-buru lo. Iya nih. Maunya capres mulu. Lo Partai. capres idola lo siapa sih? Nggak ada kayaknya. Pendaftaran parpol. Oke, pendaftaran parpol Mas kan. Tapi jangan pendaftaran parpol kan nanti 14 Agustus kan selesai kan. ya. Parpol tanggal 1 sampai 14 nih. Sekarang tanggal 12, 2 hari lagi akan closing. Sejauh ini udah ada 24 Mas. Kalau tadi saya 24 cek, ya? Ya 24 yang sudah mendaftar, termasuk 9 yang berada di DPR. Jadi, 9 partai. Dari 24 itu 9 partai yang di DPR sudah mendaftar. Nah, otomatis kan 15 yang 15 yang non parlemen dan partai baru ya. Nah, jadi kalau bicara pendaftaran parpol, ya kan proses habis ini kan proses verifikasi. Verifikasinya, faktual. Kemudian administratif dan faktual. Untuk partai-partai yang sudah di parlemen di Senayan itu verifikasi hanya butuh verifikasi administratif saja. Tidak butuh verifikasi faktual. Tetapi partai-partai non parlemen dan partai baru membutuhkan 2 proses verifikasi. Verifikasi administratif, berarti kelengkapan semua dokumen. 15 partai berarti Mas ya. Ya, dan kemudian proses verifikasi faktual. Itu kan ada di Undang-Undang Pemilu bagaimana persyaratan partai. Berarti 24 partai ini belum tentu bisa ikut semua dalam pemilu. Belum tentu. Ya, karena harus ada verifikasinya. Ada verifikasi faktual yang mensyaratkan nanti dia memenuhi nggak persyaratan undang-undang sebagai partai peserta pemilu. Nanti sekarang KPU setelah tanggal 14 ini melakukan proses verifikasi administratif dan faktual. Berarti otomatis tadi 9 yang udah lah ya Mas ya, ikut di parlemen kan. Nah, yang menarik kan yang pasti kan 9 partai di parlemen itu sudah siap ikut pemilu lagi. Nah, ini menarik Mas. Kan dari 9 partai beberapa sudah mendeklar blok politiknya. Sudah ada KIB, sudah ada Gerindra, PKB, terus juga ada PDI Perjuangan. Jadi lu mau nanya ini nih arah koalisi nih berarti nih. Koalisinya gitu gimana Mas? Ya walaupun kepagian apa enggak sih, kan baik orang bilang wah ini koalisi kepagian gitu karena kan masih sangat jauh, kita belum tahu peta politiknya. Iya, kalau bilang koalisi kepagian sih ya juga. Karena ya memang koalisi itu idealnya memang sudah ada capres cawapres yang disepakati bersama dari partai-partai berkoalisi dan mereka mengusung lalu menyamakan bagaimana platform ideologi platform partai. Ya. Ini kan kenapa orang banyak menyebut ini koalisi kepagian karena memang ya baru KIB itu ada sebelum proses pendaftaran parpol sudah membentuk koalisi, mereka sudah yakin bahwa mereka pasti maju lagi kan. Nah, tapi memang belum ada sosok capresnya, tapi kan menarik kan sebenarnya ada 9 parpol ini pasti ikut pemilu dan sebenarnya arah koalisi. Jadi kalau tadi ini baru pendaftaran parpol sudah proses, lalu arah koalisi seperti apa? Kalau memang kita di sana tuh menarik. Bagaimana pendaftaran parpol sudah mendaftar nih, 9 parpol parlemen sudah, ada parpol non parlemen juga sebagian sudah mendaftar dan juga nanti bagaimana parpol yang lain. Nah, yang paling dibaca adalah yang perlu dibaca 9 parpol di parlemen, dia akan menentukan nanti arah koalisi kemana, ada berapa konfigurasi capres cawapres. Ya kalau partai non parlemen sama apalagi partai baru kan nggak bisa ngusung capres karena undang-undang pemilu mensyaratkan syaratnya adalah presidential threshold dari perolehan suara dan kursi di pemilu yang 2019. Kalau partai non parlemen kan nggak bisa, dan mereka pasti akan menginduk menjadi follower dari konfigurasi dari 9 partai di parlemen ini, Apalagi partai baru. Nah,
Tapi ini menarik Mas, kalau saya ngeliat dulu ya Mas yang KIB ya, Koalisi Ah, Indonesia Bersatu kan terdiri dari Golkar, P3 dan depan. PAN. Belakangan itu ada kemarin pendaftaran kan bareng juga PSI. Oke. Nah, Raja Juli bilang katanya, wah ini jangan-jangan takdir alam kok bisa berbarengan. Jangan-jangan ini Takdir ada alam atau sudah ada mereka settingan. atau mereka juga nyeting Iya, dibarengin tuh. iya, iya. Jadi dibarengin ya, habis Nah, habis KIB, PSI nyusul di belakangnya ya. kalau menurut Mas Ari, KIB ini ideal gak sih? Kalau menurut saya ya, kalau saya sih cukup ideal kalau untuk untuk katakanlah nanti menjadi koalisi karena ada nasionalis religius. Hmm. Ada P3 dan PAN. P3 ini masih banyak juga yang NU-nya, meskipun lebih banyak PKB, NU Ya, sekarang. PAN ini Muhammadiyah dan ya. Golkar. Golkar ya kita tahu lah partai Komposisi dari segi aliran aliran partai, politiknya. aliran politik sudah representatif nih Udah. kalau KIB. Tapi masalahnya menurut Capresnya saya belum ada. capresnya, karena lihat data survei dari berbagai macam survei itu ya Erlangga, katakanlah Erlangga, kemudian juga Pak Suharso Soeharto, nggak ada, terus juga Zulhas. Zulhas juga nggak masuk. Nah, Nah ini kira-kira gimana Mas? Apa mereka tetap akan katakanlah menaturalisasi ya kader lain, naturalisasi capres capres lain? dari Iya, luar partai ya. iya. Ya. Peluang sana sih tetap ada, Fir. Nah, Tapi memang kan kayaknya dalam waktu dekat kan KIB kan iya rapat ada koordinasi koordinasi ya itu di konsolidasi Surabaya ya ya. nanti di Surabaya dalam waktu Hmm, dekat ini kan mengisyaratkan bahwa tiga partai ini serius nih menggarap hmm, koalisi. Dan memang walaupun koalisi, kalau saya melihatnya ya, walaupun ini koalisi kebagian, hmm, tapi ini punya misi mereka cukup perlu kita apresiasi karena hmm. dari mereka mengusung bagaimana persatuan ya. Oh ya, dia deklarasi ya, Indonesia bersatu, bagaimana menjaga persatuan, persaudaraan antar anak bangsa. ya Yang pasti yang kita deklarasi. Hmm. apresiasi koalisi ini dari awal menolak politik Ya, identitas tas misalnya. Jadi ya. memang Hmm, idealisme koalisinya bagus lah. hmm. Tapi memang untuk pembumian koalisi belum ada capres. Nah, Oh, sekarang kita mengunduh platform nih. ya, kita ambil sambil minum Mas. Oke, silakan. Jadi platformnya nanti Hmm. akan disamakan. Mungkin dalam rapat konsolidasi nanti akan dibahas tuh bagaimana platform, cita-cita partai seperti apa. Sambil sebenarnya merumuskan kriteria capres yang Hmm. akan mereka usung. Nah, kalau nanti misalnya ada sinyal PSI masuk segala macam dan ini menjadi menarik bahwa sebenarnya kalau kita lihat blocking ya, koalisi itu Koalisi. kita sebut saja kalau memang komposisi koalisi sudah established, Hmm. sudah capresnya, memang sudah fix ya. Hmm. Saya sebut saja sekarang bukan koalisi, tetapi walaupun mereka menyebutkan koalisi ya, Ya, tapi katakanlah blok politik. blok politik ya, Hmm. blocking politik, blocking koalisi lah, Oke. blocking koalisi sudah ada KIB. Nah, oke, tiga partai. Kemungkinan PSI mungkin Hmm. dikondisikan mau masuk atau sedang mungkin tergoda untuk Udah. bergabung. Gerindra, Hmm. kalau tadi video cerita kan Gerindra sama PKB, PKB. Besok lah tanggal 12. dalam waktu dekat ini katakan Iya, deklarasi juga iya, ya. deklarasi. Koalisi juga ya, Hmm. walaupun tapi ini koalisi ini kan kalau koalisi KIB itu mengusung politik gagasan, politik Ya, kebangsaan, pokoknya idealisme politik lah. hmm. Boleh juga ada partai mengusung idealisme politik, bukan ya. pragmatisme politik Iya. ya gitu. Tapi makanya ya pertanyaan tinggal konsistensinya di mana, Vin. Hmm. Nah, apapun kan politik itu Nah, kekuasaan. ini juga tugas kita Mas sebagai civil society masyarakat lah untuk mengingatkan, menagih, ya, mengawal. Ya, jangan sampai nanti malah ikut politik identitas juga, cuma di awal-awal aja. makanya, ya kan biasanya kan orang partai politik itu kan ya janji manis di Iya. depan, tapi ketika nanti dalam permainan game politiknya Politik ya. mereka tetap Hmm. saja. Hmm. Pokoknya karena politik kan orientasinya partai itu kan tujuannya partai memenangkan pemilu. Hmm. Kalau partai politik tujuannya hanya tidak memenangkan pemilu misalnya ya Ikut. itu bukan partai politik. Ya. Kalau makanya menarik ini arah koalisi ini. PDIP masih kekeh nih. Iya, masih sendiri Mas masih ya. sendiri. Dia bisa mencalonkan capres sendiri. Gerindra sama PKB sudah. Ya hanya Pak Prabowo yang hari ini memang capres yang secara definitif itu memang siap untuk maju karena dia punya partai. Tapi kan presiden threshold belum kurang, makanya ada PKB. Apakah nanti sudah cukup bakal partai lain? Nah, sehingga ada satu sisi bloknya KIB, ada bloknya Gerindra, PKB, lalu ada blok PDIP yang masih sendiri, lalu yang keempat itu Nasdem. Ya kan tinggal Nasdem, Demokrat, PKS. Nah, ini menarik nih membaca 4 blok ini.
kemana arah koalisi tentu akan sangat dipengaruhi bagaimana interaksi partai-partai dalam 4 blok ini, Fir. Itu sih kalau gua ngelihatnya ya. Kalau Widri sih gimana kira-kira tuh komposisinya tuh? Kalau saya sih, iya menarik sebenarnya Mas. Menariknya tadi ya kalau saya sudah sebutin kalau KIB sebenarnya dia punya modal yang bagus gitu, tapi kan capresnya siapa? Karena pemilu kali ini saya rasa yang menentukan capres. Yang menentukan itu capresnya justru. Capres yang akan menentukan partai politik, koalisinya. Kalau dulu kan koalisi dulu, kemudian sama segala macam platform kerjanya, cita-citanya, baru ada capres yang diusung. Nah, kalau sekarang kan kebalik, dan menariknya lagi yang calon-calon yang tertinggi katakanlah misalnya ada Anies Baswedan, kemudian juga ada Ganjar, dan mereka semua bukan seperti Prabowo yang punya kekuatan penuh di partainya. Mereka nggak itu. Jadi menurut saya sosok capres yang akan sangat menentukan arah koalisi akan kemana. Jangan-jangan KIB atau juga Gerindra dan PKB bisa berubah koalisinya, komposisinya nanti ketika beberapa partai katakanlah PDI Perjuangan yang bakal mengusung yang popularitasnya tinggi, misalnya Ganjar, itu menurut saya akan masih cair, koalisi kebagian masih cair dan tergantung nih capresnya. Kalau misalnya pun tetap komposisinya seperti ini Mas, tadi ada 4 kan, ada 4 kekuatan, 4 blok ya, 4 blok ya. Saya rasa yang paling ideal sejauh ini ya Gerindra dan PKB. Gerindra PKB dia mewakili. Maksud lo ideal tuh paling siap gitu. Oh iya, secara komposisi ya. Kayaknya pendukung Prabowo Caimin apa Caimin Prabowo? Aduh, justru saya diserang buzzer Caimin gara-gara Caimin. Saya rasa nggak bakal jadi capres. Jadi iya Gerindra PKB karena mewakili nasionalis religius. Oh ya, dari Demokrat. Apa Gerindra yang nasionalis, PKB basisnya religius. Dan jangan lupa PKB ini kan partai PKB ini partai katakanlah pemenang, partai Islam pemenang di pemilu 2019. Partai Islam yang paling tinggi nilai suaranya ya. Suaranya peringkat 5 atau 4 kemarin itu secara umum, tapi dia paling tinggi dan ini punya bargaining yang sangat besar, punya masa yang sangat besar tadi dan punya basis masa Nahdien ya. Meskipun PBNU bilang nggak ikut-ikutan itu pilihan. Itu tapi menurutku ini menarik. Selain nasionalis religius juga militer dan sipil ya. Kalau misalnya PKB Gerindra terjadi Gerindra PKB mengusung Prabowo Caimin. Tapi Caimin kan kemarin ketika ini deklarasi capres. Iya itu kan capres ya Mas, menurut saya sih buat bargaining aja. Iya. Jadi kalau call tingginya capres, tapi paling tidak dapat ini call rendahnya cawapres. Cawapres atau Menko lah. Menko ya. Kalau nanti misalnya PDI Perjuangan masuk. PDI Perjuangan menurut lo kan paling nggak sekarang sudah ada 2 blok nih. Blok KIB, Golkar, PAN, P3. Lalu bloknya yang sudah existing ya, maksudnya dia sebenarnya ini sudah ada rencana koalisi Gerindra sama PKB. Nah, kita lihat nih, kalau menurut lo, kita diskusi nih ya, kira-kira itu posisi PDIP apakah akan sendiri, ataukah nanti ada peluang kalau peluang merapat atau bergabung lebih condong ke Gerindra PKB atau ke KIB misalnya. Lalu blok keempat ini bagaimana nih? Misalnya ada Nasdem mau bikin poros sendiri, pengen bikin blok sendiri. Tapi kan tinggal ada Demokrat sama PKS. Apakah ini ideal untuk bergabung? Sebenarnya dari sisi nasionalis religius juga sudah terkomposisi. Tapi kira-kira bagaimana nih? Kalau 4 kan berarti kan PDIP sendiri, apakah ideal begitu, atau nanti kan bergabung ke salah satu, atau bagaimana Nasdem ini kan sirkulasi dari 4 blok ini kan dinamikanya menarik untuk kita bahas selain dalam proses pendaftaran partai politik ini. Dan menarik lagi dari pendaftaran ini, antusiasme partai dalam pendaftaran partai ini bagus. Selain memang pemilunya KPU-nya cukup responsif, ada sipol. Tapi antusiasme partai itu kalau pemilu sebelumnya 2019 itu daftar partai itu di belakang-belakang, Fir. Kalau ini tenggat deadline. Kalau udah deadline. Kalau sekarang ini partai itu berburu di awal. Bahkan 9 partai politik itu di tahap awal ini 9 partai politik di Senayan sudah daftar. Ini berarti kan mereka antusias nih ikut sistem pemilunya, KPU juga siap, tapi juga ada antusiasme politik gimana, karena ini juga pasar bebas. Pasar bebas bisa capresnya belum. Nah, tapi
pasar bebas karena tadi blocking politiknya tadi kan masih cair nih. Cair Nah, banget. kalau ngelihat lu gimana? Setuju nggak ada 4 blok nih sekarang? Kalau saya sih PDI Perjuangan kayaknya harus belajar dari sejarah, Mas. Dia nggak bisa harus lama-lama gitu ya, dingin, so arogan. Ah, Karena di pemilu 99 itu kayak gitu kan. ya PDP last minute ya. Ya, Ah. partai yang merasa pemenang, Menurut lu akan last minute nggak sekarang nih? mestinya jangan. Mestinya jangan. Iya, Kenapa mestinya tuh? jangan. Karena ya tadi kan orang pengen tahu juga Hmm, posisi PDI Perjuangan hmm, ini kayak gimana dan juga ya. siapa yang bakalan dicapres dan apa yang diusungkan entah jadi capres atau cawapres kalau misalnya Prabowo Puan gitu ya. Kalau Hmm. dia masuk ke Kalau dia gabung ke Gerindra, Gerindra, Gerindra PKB. PKB, Prabowo Puan atau misalnya Ganjar atau siapa lah, misalnya dari PDI Perjuangan, nah itu saya kira akan cepat juga bekerjanya mesin partai yang di bawah. Kalau misalnya lama kelamaan kan nunggu yang di bawah juga nunggu, Hmm. jangan-jangan bener gak sih ini konflik misalnya Itu ada itu betul. Ganjar, Nah, ada Puan di bawah kan tetap pendukungnya sama-sama masih ngotot. dualisme nih ya. Iya, tapi Masih kalau dualisme, misalnya masih apa? dualisme ya antara apa namanya kalau PDP ya Ya, ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar nih mm, kira-kira kemana. Jadi menurut Vidi semakin cepat cepat itu semakin bagus. mendefinisikan siapa capresnya, Hmm, Mbak Puan atau Ganjar, itu akan semakin jadi mengkonsolidasikan mesin kekuatan. partai untuk Ya, bekerja di bawah bekerja ya. karena ya 2 tahun menurut saya Ya, cukup itu betul. ideal. Jadi Hmm, semakin cepat PDIP, sebenarnya bukan hanya PDIP, semakin semua. cepat partai-partai ini mendefinisikan Hmm, capresnya, itu akan menggerakkan mesin partai, hmm, membangun konsolidasi di grassroots gitu ya, hmm. dan juga mengoptimalkan efek ekor jas yang mungkin bisa Saya efek dioptimalkan. ekor jas sama. Walaupun itu bukan kader partai dia, tapi bagaimana juga memaksimalkan apa namanya kalau memang itu ada efek ya dari apa namanya pencapresan itu. Hmm. Jadi memang ya menarik ini dari 4 blok ini kalau Kalau ideal menurut saya PDI Perjuangan bisa kedua-duanya masuk ideal Mas ya. Kalau masuk misalnya ke Gerindra tetap bisa ideal. Gerindra PKB ya dia masuk, mm, tapi kan nanti tinggal bergeningnya aja. Bener nggak mau Prabowo Puan? Katakanlah PDIP jadi cawapresnya, tapi mm, kan ya ego juga kan partai pemenang pemilu kok jadi ya kalau gue cawapres. lihatnya kalau peluang PDP sampai sekarang kan masih oke saya masih sendiri ya Hmm, karena memang dia bisa untuk mencalonkan sendiri hmm, apa namanya capres-capres tapi kan secara kalkulasi politik kalkulasi itu ya. tidak ideal karena memang idealnya kan partai basis nasionalis harus dikombinasikan Agama. berbarengan dengan partai religius. Hmm, Jadi basis nasionalis, basis religinya. religiusnya sehingga Hmm, apa namanya komplementer. Nah, ya, idealnya makanya kalau ini bisa diajukan PDIP kan tinggal milihnya ya mau bergabung ke Gerindra, PKB, PKB atau mau KIB. ke KIB. Nah, Atau kalau dia mengajak misalnya nanti dengan Nasdem misalnya atau ini kan Demokrat agak kalau Demokrat dengan kalau dengan Nasdem masih mungkin lah, tapi iya, kan basis basis masanya sama. sama-sama nasionalis. Hmm. Kalau dengan Demokrat kayaknya peluangnya agak susah. Apalagi sama PKS sudah declare kan Ah, Pak Hasto. ya. Jadi kalau ada PDIP bergandengan tangan dengan apa Demokrat ya ya mungkin tapi susah itu. Hmm. Itu beban beban sejarahnya berat itu. Beban Kalau sama sejarah. PKS ideologinya Nah, berat. kalau dengan PKS kan beban ideologi Ya. agak susah untuk kita agak agak mustahil mustahil malah itu itu kalau kecuali ada keajaiban ya PDIP dengan PKS itu kan karena Hmm, basis hmm. ideologinya mereka tidak sejalan. Makanya menarik ini bagaimana pergerakan partai-partai. Nah, makanya awalnya memang KIB itu dilihat sebagai koalisi yang masih pagi ya, Lagi kebagian ya, terlalu dini gitu dini. ya, early coalition. Tapi movement manuver untuk membentuk tiga koalisi ini sebenarnya paling tidak Bagus. sekarang sudah membuat 4 blok tadi nih, Fir. Ya, Nih, kalau dulu kan masih cair nih 9 partai ini kira-kira gimana nih arah geraknya. Sementara kan kalau 3 partai besar kan PDIP, BDP, Gerindra, Gerindra, Golkar. Golkar. Nah, ini PDIP, Gerindra, Golkar. Nah, persis 3 partai ini sekarang pada 3 posisi kan. Hmm. PDIP sendiri masih ada Gerindra, ada Golkar di KIB. Nah, tinggal memang Nasdem dan Demokrat dan PKS memang ada di lini keempat nih, bos keempat. Makanya capresnya pun Gerindra udah pasti mencapreskan Pak Prabowo ya. Sampai Ya. hari ini paling tidak sudah definitif apakah nanti Pak Prabowo akan memberikan tongkat
ke ke yang lain. kader yang lain itu Siapa apa Mas? Sandi, mekanisme Eto. mekanisme mekanisme partai lah. Tapi Iya. paling tidak sampai hari ini tuh definitif lah Heeh. Pak Prabowo capres Gerindra. Tapi Pak Prabowo kan berpasangan dengan siapa? Kalau nanti PDIP gabung misalnya, ya mungkin apakah nanti Pak Prabowo Puan atau Pak Prabowo Ganjar kan Iya. jadi menarik nih. Tentu Caimin harus mengalah. Mau nggak Caimin mengalah nih? Nah, Mau aja asal cis-cisnya besar. misalnya. Lalu kalau di KIB ini kan sementara yang sudah mendeklar capresnya adalah Golkar, bahwa Erlangga Iya. Hartarto akan menjadi capres. Tapi capres dari Golkar, bukan capres diusung KIB. BB. Makanya ketika nanti KIB akan melakukan pertemuan di Surabaya dalam waktu dekat, itu akan membahas, mematangkan visi misi dan platform koalisi, dan juga sebenarnya Capres. kalau mendeklar capres kayaknya terlalu dini ya, karena masih dinamik. Potensi mungkin capres mungkin. potensi memetakan potensi dan kisi-kisi seperti apa nama kriteria capres yang akan diusung oleh KIB. Nah, itu saya pikir begitu. Sementara PDIP masih belum belum, kita masih menunggu kemana Bu Megawati sebagai ketum akan arahnya ke Mbak Puan atau mendengarkan hasil. Kalau hasil survei kan Ganjar ya, tapi karena dinamika di internal partai kan ini PDIP kan jadi bagian internal sendiri. Tapi ketika yang Nasdem itu kan capres jelas pasti kayaknya naturalisasi impor tuh. Demokrat oke, AHY, tapi kan AHY mungkin Ibas nggak Ibas? Ya, AHY lah ketumnya bro. Ibas. Ketumnya kan AHY ketumnya. Nah AHY oke sebagai yang sudah digadang-gadang kan. Kalau Demokrat ada Nasdem kan belum ada. Belum. Jadi dari Nasdem udah deklarkan naturalisasi kan? Ya pasti naturalisasi. Iya, Nah, ada 3 nama dia. Kalau di sini ada bloknya Nasdem dan kemudian ada Demokrat dan PKS, berarti ada sebenarnya nama potensial di sini yang sering disebut-sebut ya. Itu AHY pasti karena dari ada Demokrat di blok yang ini ya, bloknya Nasdem ya. Walaupun punya koalisi ada AHY, tapi juga mereka sedang menyebut Nasdem dan juga ini PKS itu kan sebenarnya Anies Baswedan. Jadi sebenarnya kalau kita petakan sekarang blocking 4 partai 4 blocking ini ya, blocking KIB, blocking Gerindra, PKB, blocking PDIP sendiri di sana, kemudian di sini blockingnya Nasdem, Demokrat, PKS, belum koalisi ini blockingnya, baru blocking. Kok kita mengkoalisikan partai-partai gitu nggak seberani. Biarlah partai-partai. Tapi kalau dari capresnya ya ibaratnya dari capres terbesar kan Prabowo, lalu Ganjar, Anies ya. Lalu posisi kita pasangkan di blocking itu, posisi Ganjar, saya lihat ya, posisi Pak Ganjar ada di PDIP, ya, tetapi juga potensial dia ada di PDIP pasti kan. Tapi juga potensial, Fir, menurut saya potensial bisa masuk di bloknya KIB. Iya. Karena KIB kalau nanti belum nggak nyepakati Pak Erlangga dan PAN sama PKB, P3 itu ya punya pertimbangan lain, mereka bisa jadi masuk di sini. Tapi Gerindra, kalau Pak Prabowo, kalau 3 capres kan Prabowo pasti di bloknya Gerindra sini, ya kan. Nah, Anies sebenarnya ada di blok sini. Kalau mau kita lihat bagaimana konfigurasi blocking politik ini partai sama figur capresnya, Fir. 2 dong, Mas. Hah? Berarti nanti tersisa 2 blok politik dong. Iya enggak, maksudnya kalau kita berandai-andai itu ya. Tadi yang kalau nanti maka potensialnya dari 4 blok ini itu menurut saya, bacaan saya itu bisa menjadi 2 poros koalisi atau 3 poros koalisi. Maksudnya 3 poros koalisi berarti ada 3 pasang capres. Kalau 2 poros koalisi kalau ada 2 pasang capres. Nah, tinggal nanti ini menarik ini penentunya ini ya 4 ini akan bergerak dinamis, akan seperti apa nih. Tetapi tadi menariknya aku coba blocking koalisi dengan posisi capres itu capres hasil survei ya, bukan namanya Pak Prabowo ada di sini. Posisi yang menang itu posisi Mas Ganjar dari 2 sisi. Iya. Ganjar Pranowo itu ada di PDIP, karena kan masih mekanisme partai belum memutuskan nih. Ada di PDIP, tapi juga bisa kemungkinan KIB itu juga mengusung ada di sini karena potensial juga di KIB. Tapi kalau Mas Anies Baswedan lebih di blok yang Nasdem, Demokrat sama PKS ini. Ini kalau kita coba tapi walaupun masih bisa juga misalnya
masuk ke PKB misalnya, Mas Anies bisa juga. Mas Anies masuk ke apa namanya ke ini masih bisa juga. Tapi paling tidak kalau dari apa pembacaan selama ini kan itu menarik itu. Tapi PKB sama PKS kan dulu sempat kan, Mas. Berapa bulan yang lalu kan sempat apa udah silaturahmi pengen apa koalisi semut merah tuh. Oh ya itu kan Iya. kalau memang mau bikin koalisi itu kan apa PKB sama PKS ya. Iya. Itu kan basis massa mereka yang Iya. apa basis NU dan kemudian Ikhwanul PKS ini Muslimin itu apa bertenang di ini bawah, Mas. itu di bawah itu kan nggak ketemu tuh basis massa Iya. apa Nahdien dan basis massa konstituennya Hmm. PKS ini nggak ketemu, tetapi mungkin di level apa Elitnya oke. elitnya bisa disepakati karena pragmatisme politik ya, Hmm. tapi dari kita lihat dari basis konstituennya itu kan berbeda, walaupun sama-sama partai apa namanya Tapi PKS punya magnet besar, Mas. Anies karena di apa survei capres Anies kan 3 besar. oh Itu makanya iya menariknya. oh iya apa namanya capres menjadi satu magnet sendiri, tapi Hmm. kan satu sisi nanti kan orang memilih capres, Hmm. tapi juga orang akan memilih partai. Partai ya tadi ya efek Ah, ekor jas. oke. Nanti misalnya tadi koalisi tadi PKB sama PKS terjadi misalnya. Nanti orang akan memilih apa namanya Anies, tapi kemudian di partainya juga akan Split enggak. akan split apa ya basis Nahdien pasti akan PKB misalnya. Tapi basis apa pemilih PKS yang apa Islam perkotaan gitu yang apa Islam tradisional lebih ke PKB katakanlah Iya. ya. Tapi kalau yang Perkotaan. perkotaan akan ke PKS. PKS. Gitu. Walaupun tapi belum tentu juga nanti capresnya apakah nanti pemilih PKB memilih capresnya Anies, kalau Iya. memang ada capres lain itu bisa berubah. proses persilangan apa Partainya vote. misalnya PKB tapi pemilihnya Ganjar atau apa. Makanya 4 blok politik hari ini yang sudah bisa kita baca itu akan menentukan ke arah mana nanti apa namanya peta koalisi, arah koalisi akan kemana. Sangat bergantung sekarang bagaimana KIB mengkonsolidasikan diri, bagaimana nanti PKB Gerindra dan PKB ini akan declare, dan terutama PDI Perjuangan. Ya, dan terutama PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu. Capresnya sudah ada 2, tapi memang belum menentukan apa namanya mendeklar akan sendiri saja atau memang akan bergabung ke salah satu apa namanya koalisi. Tapi paling membentuk koalisi baru atau membentuk koalisi baru. Tetapi kalau membentuk blok politik baru, maksudnya ya, pilihannya adalah kalau dia mengajak apa Nasdem apa ya bisa peluangnya besar. Oh Demokrat ada beban sejarah. Tapi kalau PKS ada beban ideologi kan, susah untuk ketemu. Makanya kalau tidak sendiri, tapi sendiri kan secara politik ideologi. Saya sih lebih melihatnya PDIP pilihannya tinggal mau ke akan bergabung ke KIB atau akan bergabung ke koalisi Gerindra PKS ya. Sehingga dugaan saya arah koalisi akan membentuk 3 koalisi, 3 koalisi dengan atau 2. Itu bergantung sekali dengan apa namanya PDIP dan nanti Nasdem nih. Karena yang akan memainkan ini kalau Nasdem kalau Nasdem memainkan pengen bikin koalisi sendiri tuh. Namanya kalau dia ngotot bikin koalisi sendiri ya apa namanya apakah bergabung dengan PDIP atau bergabung kalau Demokrat PKS pasti kan nggak mau gabung dengan koalisi yang sudah ada atau bloknya sudah ada toh. Iya Mas. Jadi gimana? Lo capres lo siapa nih jago lo nih? Wah. Atau partainya apa nih? Berat itu. Saya capresnya idealnya ini Mas, yang taat sama konstitusi. Wah. Semua capres kalau sudah disumpah dia harus taat konstitusi. Tapi kan realisasinya gimana kan kita nggak tahu. Kalau kan dia disumpah atas nama agama dan atas nama konstitusi kan. Jadi pasti. Jadi yang menarik memang pendaftaran parpol ini yang memang relatif berjalan smooth ya dari tanggal 1 sampai 14. Dan partai-partai itu antusias untuk mendaftar begitu cepat di awal, itu menjadi hal menarik untuk kita lihat apa namanya antusiasme partai
dan memang partai non parlemen dan partai baru itu tentu akan mengikuti nanti pola arah koalisinya. Menurutku tergantung Menentukan dari 9 partai yang sudah dalam bentuk 4 blok tadi ya. ya. Nah, tapi saya merasa tidak akan sepertinya Efektif agak 3 atau 2 ya Mas ya? tidak akan 4 susah dengan presidensial threshold untuk 4 poros koalisi dengan 4 capres. Yang paling mungkin memperhatikan presidensial threshold itu adalah ada 3 poros koalisi. Nah, 3 poros koalisi akan bergantung dari 4 blok ini seperti apa. Kalau saya pribadi sih saya berharap 3 koalisi, Mas. Kenapa? Nah, Karena kalau 2 itu polarisasinya kita sudah Nah, itu merasakan 2014 dan Betul. 19 luar biasa. Jadi kita kalau mengkritik kalau nggak ini kamu ke sana. Wah, Iya. bahaya, Pak. Ya, memang kalau memang belajar dari bagaimana kita memitigasi, bagaimana meminimalisasi politik identitas, polarisasi di masyarakat ya. Ya, Mas. Itu memang ya kalau kita dengan dua pasang capres, potensi polarisasi politik akan semakin besar karena pembelahan tuh dua kubu. Tetapi memang itu kalau kita kondisikan untuk kita mau menghindar memang idealnya jangan 2, 3. Aku setuju sama Firdi dengan 3, tetapi tiga pasang capres itu harus dipastikan dipastikan bahwa komposisi capres itu bahwa nanti ada satu pasang capres yang memang dominan akan menang. Iya, kalau enggak kita 2 putaran. Ya. Kalau nanti 3 pasang capres tapi tetap 2 putaran kan sama aja, justru energi untuk nanti menuju polarisasi semakin besar. Kalau biaya pun besar. Ya, biaya politik makin besar, emosi politik maratonnya lebih panjang. Misalnya 3 pasang tidak menang 50% bersatu kan. Iya. Tapi kalau tidak 50% bersatu harus 2 putaran, nggak sama aja kan. Makanya kalau memang tidak bisa intinya gini, mau 3 capres, mau 2 capres harus kalau 2 capres pasti satu putaran. Tapi kalau mau 3 capres harus dipastikan bahwa dia capres itu harus menang 1 putaran. Kayak 2009 ya Mas ya? Iya, harus 1 putaran aja. Kalau nanti 3 pasang capres, wah komposisi belum 50% persatu perolehan suara harus 2 putaran, wah itu lebih berat daripada kita udah langsung 2 capres saja. Itu langsung 2 capres memang, tapi bagaimana kita memitigasi potensi polarisasi ya. Komitmen tadi partai, KIB dan kawan-kawan terus kita kawal bagaimana politik identitas, polarisasi tidak terjadi sehingga tetap menjaga persatuan. Seperti itu yang paling penting, Mas. Paling penting. Tetapi ya memang agak riskan untuk dengan 2 ini potensi polarisasi besar. Tapi kalau 2 pasti udah cepat, udah 1 putaran kita udah punya capres terpilih. Tapi kalau 3 capres ya harus 1 putaran. Kalau 2 putaran tuh itu udah ada beban polarisasi, ada beban waktu, maraton emosi politiknya kan panjang sekali tuh. Jadi gitu. Jadi kita berharap tentu dengan 3, kalau idealnya untuk demokrasi ya semakin banyak capres, semakin banyak calon presiden itu semakin baik, rakyat diberikan pilihan lebih banyak. Tapi karena ada batasan aturan di mana presidensial threshold membatasi itu, makanya dalam kondisi sekarang dengan melihat komposisi perolehan di parlemen agak susah untuk mengatur posisi 4 koalisi, 4 koalisi dengan 4 capres. Makanya paling mungkin 3 itu sebenarnya kita bisa lebih mudah memitigasi potensi polarisasi, tetapi memastikan dengan catatan kita 1 putaran harus dominan dan menang sehingga pemilu pilpres cepat selesai, 1 putaran bisa dicegah polarisasi. Tapi kalau terpaksa memang harus 2 capres, nah ini kita butuh effort lebih memastikan partai-partai tetap mengutamakan persatuan, tidak terlibat polarisasi, tidak menggunakan politik identitas ya, dan kemudian memastikan siapapun pemenang ya Indonesia tetap utuh. Kita tetap utuh, jangan sampai pemilu secukupnya, Indonesia seutuhnya. Ya, cocok tuh. Tadi? Pemilu secukupnya, Indonesia seutuhnya. Ya, karena Indonesia tetap utuh. Pemilu cukup pemilu
jangan diperlambat. Tapi kan hari ini residu Iya, residu masih ada. residu Pilpres 2019, Pilkada 2017. Pilkada DKI 20 masih ada sisa sekarang. Sehingga residu-residu polarisasi, polaritas itu menjadi beban yang harus kita. Makanya kita perlu menguatkan arus tengah, Fir. Ya. Dan juga harus bagaimana elit. Jadi saya merasa ada posisi arus tengah di lapis massa, bagaimana mengembangkan politik arus tengah. Tidak bicara polar masing-masing kubu, tapi di lapis elit, di kubu elit, poros elit, kita mengembangkan bagaimana koalisi yang akan dibangun oleh partai-partai ini sedapat mungkin menghadirkan capres-capres yang menjadi harapan rakyat, tapi juga bisa tadi konsisten mencegah polarisasi politik, mencegah atau minimalkan bagaimana politik identitas. Kalau tidak kan kita pemilu secukupnya, tetapi Indonesia seutuhnya menjadi ancaman kan. Akhirnya pemilunya jadi melebar, bukan secukupnya kan. Iya. Pemilunya over, kemudian Indonesia menjadi uncover kan, bahaya tuh kalau. Bahaya, Mas. Gitu, Fir. Oke, Mas. Sip. Itu jadi pokoknya politik untuk bernegara untuk berkonstitusi gitu. Amin. Walau Pak Sugeng itu pesannya berpolitik itu dalam rangka bernegara dan bernegara dalam rangka berkonstitusi. Oke. Gitu. Cukup, Fir? Cukup, Mas. Oke, terima kasih. Iya, 4 SKS ini. Terima kasih untuk Syndicate Talks edisi kali ini. Sampai jumpa. Salam